Baik, sama-sama Ibu. Begini, eh, nanti kita bahas khusus bagaimana ya kiat kalau kita bisa istiqamah. Nanti kita akan bahas surat Abasa, surat 80 ya. Mulai ayat yang 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi intinya begini. Di ayat yang ke-89 ya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi ibu datang ke majelis itu tujuannya memang menambah rasa takut di hati. Makanya wa huwa yakhsha. Makanya Nabi ditegur oleh Allah ketika ada orang buta yang datang ingin belajar karena takutnya kepada Allah, tapi Nabi cuek. Nabi bermuka masam. Ada orang-orang hebat, orang-orang kaya, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka tidak butuh nasihat dari Nabi. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Itu kan? Ini orang-orang besar ini, orang kaya, pejabat, pemimpin, tokoh, mereka tidak butuh nasihat. Kenapa engkau serius dengan mereka? Sementara yang ini, walaupun dia buta, miskin, tapi dia serius karena rasa takutnya kepada Allah, belajar kepadamu. Kenapa engkau mengabaikannya, kata Allah. Nabi ditegur Allah dengan perilaku begitu, dengan sikap begitu. Itu kenapa surah Abasa itu turun itu, Ibu. Ya. Karena Nabi bermuka masam melihat sahabat yang begitu. Karena Nabi ingin yang ini. Tidak salah berdakwah ke orang kaya, itu silakanlah. Orang kaya perlu masuk surga juga. Ya kan? Tapi jangan ke orang kaya serius. Ke orang-orang kampung miskin, apa asal jadi, tidak boleh itu. Itu kan peringatan untuk Nabi dan para dai, para ustaz kok. Kan jangan menganaktirikan jamaah. Sama. Tak boleh dibeda-bedakan jamaah itu. Mentang-mentang Khairunisa ni joto sadonya nanti bodoh. Tu ambo semangat ayang koko ya kan lapuk-lapuk berjalan kaki kan. Kadang mukena lah bagai puyuk bagai tibo dengan sajik kan. Tu ambo hendak serius menghadapi, tidak boleh itu. Ya, itu Nabi tegur tu. Nah, intinya Bapak Ibu, yang datang itu dinilai Allah bukan kendaraannya, bukan pakaiannya, bukan tasnya, yakhsha, rasa takut yang ada di hatinya. Ibu datang ke sini karena ibu ingin ibadah ibu bertambah baik, perilaku ibu bertambah baik, ketaatan ibu bertambah, iman ibu meningkat. Itu tujuan ibu ke sini. Kalau niat ibu tidak itu, tidak akan istiqamah. Karena ada kamari ko pemalagaan tas baru. Itu. Ada seragam, ibu majelis taklim kan seragam. Ya. Seragam baru. Itu. Kalau begitu tidak akan bertahan lama, percayalah. Makanya syarat datang ke majelis itu 3 tadi. Ja'a wa amma man ja'aka, datang itu. Lalu yas'a, balari, ya capek, bakaja, wa yakhsha, wa huwa yakhsha, dilandasi rasa takutnya kepada Allah. Karena tidak sedikit orang datang ke majelis itu bukan karena takut kepada Allah, karena ada tujuan-tujuan duniawi. Ketika kau mencalek, rajin tiba ke majelis. Kira tak pilih tak diboleh. Karena niatnya cuma itu kan. Yang membuat orang bisa istiqamah itu ada rasa takut di hati. Makanya kadang-kadang begini Ibu. Ibu kalau datang ke majlis, yang setelah Ibu datang itu tidak ada menambah rasa takut, tidak bertambah, ilmu tidak bertambah, ya kan? Ibadah tidak meningkat, iman tidak ada peningkatan. Maka majlis yang begitu tuh, itu sia-sia saja Ibu datang ke situ itu. Iya. Jangan Ibu terpesona dengan dengan majlis yang di situ gini. Saya tidak anti itu ya. Itu bagian daripada bumbu, tidak apa-apa. Tapi jangan entertainnya dominan ketimbang pesannya. Ada di suatu majlis entertainnya lebih dominan, hiburannya lebih dominan ketimbang pesan yang tidak disampaikan ke jamaah. Itu yang tidak boleh di majlis. Bahwa diselingi dengan entertain ya biasa. Karena kalau ibu-ibu kalau tidak begitu pasti balik ke palonya. Gitu. Tapi jangan itu. Dengku ustaz tu berceramah, yo banaka tujuh waktu yo banaka yang gigi wa. Ndak baranti galak awak ni.
Kaji ustaz tu apa? Kok kaji nak jali mana tapi lucu. Itu tak boleh tu. Lucu. Itu tak boleh tu. Ya tu. Makanya yaksah harus penambahan rasa takut tadi. Kalau ibu dapat informasi ilmu baru, amalkan, bertambah amal ibadah ibu. Kalau ada peringatan-peringatan, ibu jauhi, bertambah takut ibu. Begitulah kita datang ke majelis kalau bisa konsisten dengan dasar rasa takut kepada Allah. Ibu kalau tidak begitu pasti tidak. Niatnya ibu kalau tidak dapat, ibu bubar. Sayalah kamu. Ya. Bisa jadi orang datang ke majelis ke ibu menggalih. Ya kan, menjalang ustaz tibo jilbab baru. Ya. Kalau tidak ada yang menguntungkan di situ, ikut tibonya itu. Tak betul? Bahwa nanti kita silaturahim, rezeki kita bertambah, alhamdulillah. Kan kalau kita berkawan silaturahim, nanti kita punya usaha, teman-teman kita membantu kita, alhamdulillah. Memang begitu kata Nabi. Siapa yang ingin rezekinya lapang, perbanyaklah kawan. Tapi kalau niatnya cuma itu, nanti kalau tidak dapat, berarti dia bubar saja. Dia tinggalkan majelis itu, karena tidak menguntungkan dia secara duniawi. Ya. Nah, makanya istiqamah itu bisa kalau ibu punya rasa takut datang ke sini, karena memang dorongan rasa takut kita kepada Allah. Saya ingin menambah iman saya, rasa takut saya, ibadah saya, pengetahuan saya dengan dasar ilmu-ilmu yang saya terima. Nah, kalau itu saya istiqamah itu. Itu makanya tadi Abdullah bin Maktum itu menjadi penyebab Nabi ditegur Allah. Karena dia datang, dia sungguh-sungguh, dia punya rasa takut, tidak dihadapi Nabi. Yang ini tidak butuh nasihat, orang kaya, kita ceramah dia lengah-lengah. Karena begitu tuh ibu. Ya memang sebagian ibu, kalau pejabat, ceramah di muka pejabat, orang-orang hebat, biasanya tidak butuh ceramah awak. Awak berceramahnya main laptop itu sama-sama. Awak berceramahnya main HP, mau tahu tas itu. Tidak penting ceramah adanya lebih ibu. Itu maka ditegur Nabi itu. Memang orang-orang itu begitu. Ya itu. Makanya di masjid-masjid yang sudut-sudut kampung, orang-orang tak sekolah, kalau berceramah apa ibu? Tagak kepalanya tu ibu. Walaupun materinya wudu, tayamum, tapi mereka tu merasa penting banget kok. Tapi kalau orang-orang hebat enggak. Itu makanya kata Allah amma manistagna ya fa antalahu tasadda. Kenapa orang yang kau dia budak butuh nasihat kok engkau serius kata Allah. Nah, itu enggak boleh begitu ya. Nah, makanya adab di majelis datangi, segera datang dan rasa takut kepada Allah. Jadi ibu pulang dari sini memang ilmu ibu bertambah, amal ibu bertambah pula. Makanya kalau ada orang ilmunya bertambah, lalu amalnya tidak bertambah, maka yang bertambah dari dia hanya semakin jauh dari Allah. Ya, gitu tuh ibu cara istiqamah. Masih ada ibu? Silakan ibu. Boleh. Ya. Ya, begini ibu, Nabi itu kata Aisyah ketika sakit, Nabi salatnya berdiri. Kecuali di saat Nabi sakit tidak bisa berdiri lagi. Karena di hari Jumat itu maghrib, Nabi meninggal hari Senin pagi. Jumat maghrib Nabi tidak bisa lagi berdiri, kena pingsan. Berdiri pingsan. Maka sejak itu kata Aisyah, Nabi salatnya duduk bersila. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya lihat Nabi salat duduk bersila. Memang nak di kursi bersila. Ada sahabat duduk di atas bantal. Dia sakit, ditarik bantal dan Nabi bantalnya dibuang. Kata Nabi, "Shalli 'alal ard." Salat di atas lantai. Jadi prinsipnya salat itu bukan di kursi, di lantai. Boleh bersila kalau bisa. Kalau bisa iftiras lebih baik. Karena ibu kalau duduk iftiras bisa sujud. Diluruskan ke depan dunjuan. Boleh. Memang ibu kalau salat tidur, kaki ibu ke kiblat. Ibu kalau salat tidur, caranya miring ke kiblat dulu. Di atas lambung kanan. Namanya ala jambin. Bila kau tak bisa duduk, kata Nabi, fa ala janbin. Salatlah miring di atas lambung kanan, menghadap kiblat. Kalau tak mampu berbaring di atas lambung kanan, maka mustalqiyan, bertelentang tapi kakinya ke kiblat. Sehingga ibu kalau berdirikan langsung menghadap kiblat.
Sama jenazah kalau taruh di rumah, maka kakinya di arah kiblat. Gitu. Ya. Memang diunjukkan kaki ibu tuh. Ya, memang begitu kalau memang salat duduk di lantai. Ya. Tapi kalau tidak bisa, bukan tidak boleh. Tidak pernah ada dalilnya. Nah, beribadah tu kita contoh dalil dari Nabi. Dari Nabi itu duduk di lantai. Duduk saja. Kalau salatnya duduk, kata Nabi, waja'al sujudaka akhfat min ruku'ika, jadikan angguk sujud lebih dalam dari angguk ruku'. Ibu kalau duduk mangguk saja lah. Allahu akbar tu rukuk tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jangan ibu taklah kursi di kepala tu bubuk-bubuklah ke kursi tu. Tak perlu. Nyo isyarat. Ibu kalau sudah salat duduk, yang dibutuhkan isyarat, bukan gerakan. Kalau gerakan rukuk mereka. Sujud ke lantai itu gerakan. Kalau isyarat angguk. Yang tidak bisa mangguk matuh. Enggak lama sujud pada rukuk. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Agak lama ustaz. Itu sujud tu. Allahu akbar. Begitu saja. Isyarat. Isyarat. Ibu kalau tidak bisa mengecek leh, kau makan. Itu kan? Kau nak mendekor ibu mangguk lah. Isyarat. Isyarat. Itu. Atau jom matuh saya. Itu. Bisa kan? Isyarat tu. Tak isyarat tu ibu ya? Kan bahasa isyarat macam-macam. Ya kan? Ya matu kan isyarat tu. Makanya kalau nampak waktu dulu kan. Itu kan isyarat tu. Mereka tu. Isyarat apa ibu tu? Ya. Iya, silakan. Kalau ndak ada kemampuan ibu duduk di lantai, boleh di kursi. Selama ibu mampu di lantai, di lantai. Karena Nabi pernah melempar sahabat apa? Bantal sahabat yang solat duduk atas bantal tu. Duduk di lantai. Kalau ibu bisa berdiri, taruh aja kursi di belakang ni. Ibu berdiri dulu. Nanti rukuk. Nanti sujud baru duduk. Kan masalah ibu sujud saja dan duduk. Sama. Berdiri lagi. Kalau begitu duduk aja dari awal. Persoalannya ibu masih bisa di lantai enggak? Di lantai duduk dulu. Nabi itu Bapak Ibu, di zaman Nabi itu ada kursi. Siapa bilang tidak ada kursi? Sejak zaman dulu sudah ada kursi itu. Tapi Nabi memang tidak pernah duduk di kursi, padahal Nabi sakit. Di subuh itu, Nabi di subuh hari Senin Nabi meninggal tu, Nabi salat di samping Abu Bakar, duduk. Abu Bakar jadi imam berdiri, Nabi duduk di samping Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu Nabi duduk, maka Abu Bakar mundur ke belakang. Nabi yang jadi imam dalam keadaan duduk di lantai. Kami dengan sahabat berdiri di belakang. Tidak ada Nabi pakai kursi. Tidak ada. Kecuali tadi misalnya, mohon maaf nih, mungkin beliau ni bobot badannya besar. Di lantai itu memang berat. Nanti pun naik ke atas diangkat pula ramai-ramai. Nah itu kan lah banyak madarat. Dulu kursi lah. Yang masalahnya dari rumah nampak lama letang ya kursi. Ibu sih duduk di kursi itu. Dia masih, oh ibu, jangan ibu berdalil di orang di Makkah banyak situ. Di Makkah tu ibu dari seluruh dunia orang di situ mah. Alun tentunya paham agama oleh ibu. Kita beribadah tu dalil. Ada ndak hadisnya, ada ndak sandarannya ke Nabi, yang ndak ada jangan. Ibu ya. Makanya saya ndak menyarankan ibu duduk di kursi selama masih bisa di lantai. Yang tak bisa silakan di kursi. Kan bahasanya kalau ndak mampu tadi. Ya, silakan ndak mampu. Silakan ibu. Sebenarnya ibu kalau gambar kan tidak ada masalah ya. Selama gambarnya bukan gambar makhluk hidup, itu aja. Ya misal gambar masjid ya tidak apa-apa. Ya tapi saya sarankan kalau bisa yang di depan kita ini polos sajalah. Supaya tidak macam-macam lah pikiran awak.
Nabi itu pernah salat dekat mihrab beliau Aisyah, gordennya itu agak mencolok warnanya, warna-warni. Oleh Nabi dipanggil Aisyah, amiti anni karamaki. Aisyah tolong bukalah ini gordennya. Kenapa? Mengganggu mata saya dalam salat. Kalau gorden kan tidak di depan kita, di samping kan? Kan mihrab Nabi di sana, gorden itu di kamar itu. Tapi itu pun disuruh buka oleh Nabi. Artinya apa? Tidak boleh di depan kita tu ada yang mengganggu fokus kita salat. Termasuk gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Ada kompas lo bagai situ. Beko lah putar-putar kompas kok. Tak usah ada gambar-gambar di depan tu. Nabi sujudnya di atas tanah. Nabi dan para sahabat sujud di atas tanah. Maka ketika Nabi salam dan para sahabat tu kening Nabi dan sahabat tu penuh dengan tanah pasir. Kata Nabi, jangan dihapus, wala tamsah. Jangan kau hapus karena itu rahmat Allah yang sedang menempel. Karena sujud yang paling indah tu langsung ke tanah. Makanya pakai sajadah tabah, cokasu tu kawan saji. Kalau pakai sajadah yang ketik aja untuk kaniang saya. Kan ada orang sebagian kau alergi debu, kalau sujud hati kau karapek kau basin-basin saya. Alelah mungkul. Pijan lawi mana sajadah ibu tu. Sehingga ibu ndak lo rapek sap orang sawalah le. Orang sawalahnya malilo mijak sajadah ibu. Kau tak pijak beko bantu sambuk kinyo. Banyak contoh tu. Silakan ibu. Waalaikumsalam. Salat Jumat. Perempuan itu tidak wajib salat Jumat tapi boleh. Misalnya ibu punya program salat 40 hari berjamaah. Karena kata Nabi begitu, siapa yang salat berjamaah 40 hari, la tafutuhu takbiratul ula, dia tidak pernah terlambat takbir ihram. 40 hari dia takbir ihramnya full. Maka kata Nabi dituliskan dua, Allah tuliskan dua kebebasan dari dia, untuk dia. Pertama, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Dua, bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Ibu yang sembahyang 40 hari itu, tapi syaratnya tidak boleh terlambat takbir ihram, betul? Maka ibu kalau mati langsung pintu neraka ditutup Allah semua. 40 hari. Masalah pada Jumat. Maka di hari Jumat itu ibu ikut salat Jumat. Kalau ibu sudah Jumat ada zuhur lagi. Ibu-ibu boleh salat Jumat tapi tidak wajib. Kalau ibu tidak mau salat Jumat tidak berdosa. Kalau kami berdosa. Tapi kalau ibu mau salat Jumat sah. Maka ibu tidak perlu zuhur. Kalau ibu tidak mau salat Jumat, nanti ibu zuhur jamaah sama perempuan saja. Kalau tidak ada, misalnya perempuan tidak mau jadi imam, pinjam laki-laki satu. Pak, tolong imam kami balik sudah Jumat itu boleh, bersedekah nama itu. Minta ke ustaz yang tinggal di masjid tolong imaman balik, itu boleh. Kalau ibu-ibu mau mengada program salat 40 hari. Biasa bulan Ramadan banyak ibu-ibu kok. Ya bulan Ramadan salat 40 hari. Jamaah ya, tapi tidak boleh lambat takbirnya ya. Kalau terlambat serakaat ibu salah itu. Pulang balik. Niatnya biasa saja. Sengaja aku salat zuhur, salat asar biasa saja, tidak ada niat. Cuma ibu terhitung 40 hari tidak pernah terlambat takbir ihram. Setiap waktu 40 hari itu tidak pernah terlambat takbir ihram. Itu syaratnya. Allahu Akbar, ibu Allahu Akbar di belakang. 40 hari. Kalau ibu kerajo yang itu tu nunggu mati sila tu. Mati. Man. Surga. Ya ibu. Boleh. Perempuan boleh sama perempuan berjamaah. Ada aturannya, safnya ada diatur. Boleh. Boleh. Yang penting dia berjamaah. Kan ada disebutkan jamaahnya di mana. Yang penting dia berjamaah 40 hari. Kalau boleh, boleh. Tapi saya sarankan ibu-ibu kalau pakai mukena ke masjid, jangan yang norak. Yang standar saja. Karena ada ibu kok yang norak warnanya ibu. Sehingga orang di belakang tu pikir di mana Bali. Kalau enggak ibu sendiri aja di belakang. Karena mungkin ibu masuk ke saf laki-laki. Ya sendiri sajalah. Enggak apa-apa, kan memang enggak ada saf. Kecuali ibu ada saf perempuan, ibu surang di belakang saf tu.
Tapi kalau ibu seorang laki pedusinya tu ibu carilah kawan laki-laki sadonya. Bisa. Dah jadi semayang mereka lah. Lagi ibu menyalik lah ke laki-laki itu. Ini kalau ibu ada saf perempuan, ibu tak mau gabung dengan saf tu baru masalah. Kalau ibu sendiri ya tak apa-apa, sendiri sajalah. Kan kata Nabi, tidak sah salat yang sendirian di belakang saf. Bukan salat sendirian di belakang. Di belakang saf dia sendirian. Gitu. Iya begitu. Itu jangan salah paham ibu ya. Bisu ibu surang saya pulang sana lain tak betul tu. Jangan salah paham ibu ya. Beko ibu lah salah paham hadis kau beko ibu. Kok dah berkawan ibu sepulang sana kau pulang ibu dah berkawan lah. Tak betul. Ya emang lah. Sendirian di belakang saf begitu ibu ya. Iya. Emang begitu. Ya, ibu paham ya? Sendiri di belakang saf, bukan sendiri di belakang. Nah. Ya, silakan ibu. Setelah mendengar pengajian Ustaz tadi, ada yang terpikir oleh saya. Di satu masjid, ustaznya, imamnya, itu sekaligus dikasih tugas membersihkan masjid itu seluruhnya sampai ke toiletnya juga. Jadi kalau pakai ustaz tadi, saya merasa tidak pas. Bagaimana itu? Begini ibu ya. Imam itu kan tempatnya mulia ibu ya. Kalau membersihkan masjid tidak apa-apa. Karena Nabi Ibrahim nanti baca di Al-Baqarah 125 sampai 127. Al-Baqarah 125 sampai 127. Nabi Ibrahim diangkat Allah jadi imam. Kazalika ja'alnaka linnasi imaman gitu ya. Tapi setelah dia jadi imam, disuruh membersihkan masjid. Antahira baiti. Tolong bersihkan masjid saya, rumah saya. Jadi imam boleh membersihkan masjid. Yang tidak itu membersihkan klosetnya itu. Kalau bersihkan masjid dah apa-apa. Kalau bagian itu carilah outsourcing lah. Jadi petugas khusus yang bisa membersihkan WC itu. Bukan soal boleh tak boleh. Tak ada adab kita ke imam kita itu. Adab masalahnya. Ibu akan masuk surga dengan dia. Coba ibu bayangkan. Ibu salat di belakang patuh ke komandonya tu mah. Apapun yang perintahkan ibu patuh ikut tu mah. Kini ibu suruh membersihkan kotoran ibu. Kalau dianya tidak ada masalah, cuman kitanya yang tidak beradab. Tidak beradab. Imam tu apa artinya ibu? Pemimpin. Layak tak bos ibu di kantor suruh membersihkan kloset? Tidak lah. Ya dicarilah orang, dibayarlah orang. Kalau bagian yang begitu, tolong dihormati dia, posisi dia sebagai pemimpin kita. Imam itu sampai ke surga memimpin kita. Sekarang kita suruh-suruh dia membersihkan kotor najis kita. Imam tu di kepalanya, di dadanya Al-Quran ibu. Ibu suruh Al-Quran membersihkan kloset tu. Imam tu Al-Quran hidup tu ibu. Ya, di dadanya Al-Quran tu ibu. Tidak hina memang, cuma tidak beradab saja kita ke mereka. Itu. Dosa tidak, cuma tidak beradab. Iya, makanya kita harus kontrak ini tugasnya imam atau hanya petugas kebersihan. Kalau dia jadi imam, jangan suruh tugas kebersihan dia. Kalau menyapu karpet atau memang vakum, itu standar biasa lah. Iya. Ibu makanya di rumah siapa pemimpin ibu? Suami ibu kan? Boleh tak suami ibu suruh-suruh kalamat ibu Ustaz? Tidak lah. Tak boleh ibu suruh-suruh suami ibu tu. Jangan kamu nyuruh ibu tinggi itu suruh dia pak nak dia lah. Jangan kamu nyuruh-nyuruhnya oleh. Kau jangan ibu suruh-suruh kami di rumah tu. Kami ibu angkat pemimpin tu, ibu suruh-suruh aja kami. Aku no pemimpin tu. Kau kadang-kadang ibu kau lama-lama se. Pak angkat MB. Pak sapu kau. Pak apel kau. Okey cik apa? Cik-cik lah perintah ibu. Okey cik ibu jangan menjawab panjang saja. Tak boleh tu ibu. Kalau pemimpin kami jangan disuruh. Tak boleh ibu suruh-suruh kami pemimpin. Sama je imam tu, mana suruhnya imam awak.
Ya, tidak boleh tu ibu. Tolong ya hormati, karena Allah meninggikan derajat mereka. Nah begitulah ibu ya. Sila terakhir ibu ya, terakhir insyaallah. Ya. Ya kalau ibu berdosa, tidak ada dosa. Cuman ibu tidak beradab saja kita ke mereka. Masa imam kita yang kita ikuti, yang memimpin kita, yang sampai ke sorga, kita bersama mereka, kita suruh ya membersihkan kotoran kita, najis kita. Tidak beradab saja itu. Sama lah ibu sekarang menyuruh saya membersihkan WC. Saya mau aja, tidak ada masalah. Karena mungkin saya butuh sesuatu. Ya kadang-kadangnya kan dia butuh ibu. Dek butuh tempat tinggal, dek butuh belanjonya kerajonnya ibu. Tapi nak porsinya tu. Ya. Ambo apa ibu? Tak tahu ada apa ibu sekolah yang dari Masjid Al-Amin Palimo ibu. Saya di Palimo tu ibu, setiap Selasa ada kajian di sana itu. Itu ada ibu-ibu 3 atau 4 orang tu setiap hari membersihkan masjid sampai ke kloset. Imam, ya jadi imam saja. Tak ada urusan kebersihan. Bukan soal nak sekolah, tak nak sekolahnya, dia imam. Dia imam. Tolong dia muliakan. Bahkan kau bersobok je nyawa sedekah tempel. Salam. Ya. Itu tu. Nah, itu ibu ya. Dia bersobok, ibu kau bersobok je ustaz besok. Siang-siang amplop sobok je ustaz. Begitulah. Kampung dah usah. Yang lain sajalah. Itu. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah barusan tausiah yang kita dapat dari Ustaz kita, Ustaz Hussein Hadi.